WB Meetup berbagi cerita dan inspirasi. Wah, sahabat WB, hari ini adalah waktu yang kita tunggu-tunggu untuk tayangan WB Meetup. Dan tema hari ini keren banget karena temanya merawat wajah di masa pandemi. Wah, sekalipun pandemi jangan sampai nih sahabat WB wajahnya nggak dirawat, tetap harus cantik dong, seperti salah satu sesi dari pembinaan wanita bijak. Wah, cantiknya sama cantik dan oke. Wah, keren banget kan? Dan hari ini kita kedatangan dua narasumber yang cantik, juga pinter banget merawat wajah, mempercantik para wanita. Nah, kita kenalan dulu ya. Di tengah-tengah kita ada Selvia dari alumni Jakarta Pusat. Halo Selvia. Halo. Nah, sahabat PB, Selvia ini kesibukannya dia melakukan aktivitas makeup artist. Lalu Selvia juga ada open makeup kelas ya. Jadi kesibukannya luar biasa nih sekalipun pandemi. Thank you ya Selvia udah menyempatkan waktu untuk hadir. Sama-sama. Kemudian kita mau kenalan nih. Sama yang satu ini ada Marcella Devina. Halo Marcella. Hai. Ya, Marcella Devina ini adalah alumni Wanita Bijak Single area Jogja. Wah, keren nih. Lalu Marcella, dia juga kesibukannya makeup artist dan juga memiliki salon di daerah Jogja, Salon Flauren. Pernah tahu nggak? Langsung searching, cari yang di daerah Jogja, buru-buru ke sana. Ya, teman-teman bisa menikmati ya perawatan, ya pelayanan dari salon Flauren. Nah, sahabat WB, thank you banget nih sudah dari awal sudah siap-siap untuk memperhatikan, melihat tayangan ini. Karena itu kita mau menyapa sahabat WB ya. Wanita bijak. Wow, apakah kamu luar biasa? Yes. Girls talk. Wow, cewek. Ini dimengerti. Iya, Vina sama Selvia yang melihat tayangan kita ini nggak cuman ibu-ibu, nggak cuman teman-teman single, tapi teman-teman usia remaja juga melihat tayangan ini. Makanya nih, dengan adanya tema merawat wajah di masa pandemi, pasti ini akan memberikan edukasi buat sahabat WB untuk lebih memperhatikan penampilan lagi. Nah, berkaitan dengan perawatan wajah pasti ada hubungannya dengan skincare ya. Cuman aku pengen tahu nih, skincare itu apa ya, Selvia ya? Oh, aku ya. Menurut aku skincare itu adalah produk untuk perawatan wajah, tapi di dalam produk itu sudah mengandung bahan-bahan aktif gitu. Nah, skincare itu kayak kebanyakan kan orang bilang ada serum, ada moisturizer, ada essence, ada toner, dan yang lainnya. Nah, setiap skincare itu pasti mengandung yang namanya bahan alami dan juga bahan chemical. Tapi bahan chemical yang ada di dalam bahan skincare itu biasanya itu terdapat dari bahan-bahan alami juga. Jadi diambil dari bahan alami. Nah, kenapa disebut berbahan alami juga? Selalu ditekenin bahan alami karena gini, pastinya kita pengen dapat perawatan yang bahannya tuh alami karena bahan alami kan otomatis lebih bagus buat kulit kan gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita kayak cari skincare yang benar-benar semua pakai bahan alami itu nggak mungkin karena mereka perlu bahan aktif di dalamnya untuk membantu regenerasi kulit jauh lebih cepat gitu. Jadi sekalipun disebut mengandung bahan alami, dia tetap ada kandungan lainnya ya, Selvia ya? Iya, tetap ada kandungan lainnya di dalam skincare itu. Oke. Nah, Ina, menurut kamu perlu nggak sih perempuan pakai skincare? Perlu banget. Perlu, kenapa nih? Iya, soalnya wanita itu kan pasti kita pengen cantik ya. Gitu. Benar. Kita kan pengen cantik, pengen terlihat good looking di depan semua orang yang kita ketemu kayak gitu. Nah, otomatis kita perlu dong merawat wajah kita gitu. Karena kalau misalnya kita nggak merawat wajah kita,
lama-kelamaan ya misalnya tumbuh jerawat atau misalnya kering atau misalnya banyak komedo, terus ada juga nanti misalnya ada jerawatan yang gede-gede, jerawat yang kecil-kecil. Nah, itu kan sangat mengganggu juga kayak gitu. Itu juga nggak baik untuk kesehatan wajah kita kayak gitu. Nah, makanya kita perlu skincare yang bisa dan cocok untuk wajah kita kayak gitu. Kalau misalnya skincare-nya mau yang bagus mesti mahal atau Enggak, yang murah nggak masalah? skincare yang bagus itu sebenarnya bukan dilihat dari mahal atau murahnya produknya gitu. Biasanya kalau skincare yang bagus itu dicocokkan sama kulitnya kita kayak gitu. Nah, skincare itu bisa dikatakan bagus kalau dia bisa cocok dengan kulitnya kita, misalnya kulitnya kita berminyak, kulitnya kita jerawat. Nah, otomatis kita harus dong carinya yang khusus untuk berminyak atau khusus untuk yang jerawat gitu. Karena kalau misalnya skincare itu nanti bisa istilahnya contohnya kayak menyembuhkan jerawat, nah itu berarti bagus. Berarti itu istilahnya cocok dengan kulit kita. Nah, seperti itu. Agak mirip gini ya. Kalau kita keramas, rambut kita juga punya kebutuhan berbeda ya. Jadi skincare-nya kita harus sesuaikan dengan kebutuhan wajah ya. Ya, karena bisa juga ada skincare yang harganya berpuluh-puluh juta, tapi ternyata ketika kita pakai malah tambah beruntusan, tambah kering kayak gitu. Jadi sebenarnya cocok-cocokan aja gitu sih. Oke. Nah, terus aku sering banget nih kalau misalnya di iklan ada skincare keren ya, bagus, terus kayaknya mahal gitu. Jadi punya pemahaman, wah ini pasti nih barangnya bagus nih. Akhirnya ada keinginan boleh mencoba atau pengenlah tertarik untuk membeli. Akhirnya pas pakai nggak cocok gitu. Padahal udah mahal. Nah, itu karena memang saya tidak lihat kebutuhan kulit saya, Kak, berarti ya? Iya, betul. Karena seharusnya memang ketika kita mau membeli skincare, kita harus cocokkan nih. Misalnya kita harus tahu dulu kondisi kulit kita seperti apa. Tahunya gimana? Ya, misalnya dalam kehidupan sehari-hari aja, misalnya ketika kita sudah cuci muka di pagi hari, terus sepanjang hari apa yang kita rasakan kulitnya. Misalnya kalau berminyak, otomatis dia akan lebih cepat kelihatan nih. Setelah cuci muka dia pasti akan sekitar 2 jam 3 jam udah berminyak kayak gitu. Nah, kalau kering biasanya dia lama-kelamaan setelah cuci muka dia nggak, istilahnya bahasa gaul itu nggak kenyal gitu kulitnya. Jadi sebenarnya kita bisa mendeteksi ya, Vin ya? Bisa banget. Baru kalau mau lebih dalam konsul ke dokter khusus wajah. Tapi ke dokter pun biasa cocok-cocokan, karena ada juga dokter yang istilahnya dia bisa ahli di bidang kecantikan, tapi dia bisa juga kasih yang terkadang nggak cocok juga sama kulitnya kita, gitu. Nah, mau nggak mau ya kita harus mencoba dulu dong sama skincare-nya apakah dia cocok atau enggak. Karena kebanyakan memang orang-orang itu cocok nggak cocok itu dicoba dulu. Gitu. Akhirnya baru tahu nggak cocok. Cuman kan beresiko ya. Beresiko, cuma ketika kita udah pakai terus kita udah nggak cocok, jangan sampai keterusan. Ya, betul. Jadi kita tahu apa yang menjadi kebutuhan wajah kita ya. Betul. Nah, aku mau tanya nih, Selvia, sejauh ini kenapa sih kok banyak orang-orang, salah satunya saya, gitu ya, bisa akhirnya beli skincare yang ini kayaknya keren nih, gitu ya, kayak tadi ya, tertarik karena iklan, terus wah temen bilang kalau kamu mau mukanya lebih glowing harus pakai ini. Sebenarnya kenapa? Memang ada pandangan-pandangan yang dimiliki oleh banyak orang yang salahkah mengenai skincare? Nah, sebenarnya sih banyak faktor yang menyebabkan orang itu menggunakan skincare. Otomatis gini, dengan bertambahnya umur, dengan kemudahan kita dalam mencari informasi, iklan terutama, apalagi kan sekarang lagi online shop gitu kan, lagi booming karena lagi PPKM kayak gini kan kita nggak mungkin dong ke store gitu. Nah, karena itu juga bisa mempengaruhi gitu. Misalnya waktu kita lagi, contoh ya, kayak aku kan kadang suka ya lihat-lihat YouTube, atau enggak lagi misalnya aku nonton YouTube, lagi nonton apa, terus kayak ada aja, karena kan itu kan ketahuan kan, kita minatnya kemana. Nah, nanti YouTube tuh kayak akan kasih beberapa iklan yang misalnya skincare atau apa, nah pasti kita langsung lihat
si wajah yang ada di iklan itu, yang peranin iklan itu, kayaknya wajahnya tuh bagus, glowing, cantik gitu. Kayak kita langsung, nah itu tuh caranya iklan untuk menarik konsumen. Kalau dia nggak seperti itu, otomatis kan konsumen nggak akan pakai produk dia kan, gitu. Nah sebenarnya gini, banyak sekali kesalahan dalam pemilihan skincare dan juga konsumsi skincare gitu. Mungkin kayak tipe aku kulitnya emang kering dan sensitif, tapi tidak bandel gitu. Jadi kalau memang aku salah, kecuali gini ya, kecuali kalau memang dia bahannya berbahaya, gitu. Aku kan pernah nyoba kan, pernah ngalamin, kalau bahannya berbahaya, emang langsung kelihatan. Tapi nggak bandelnya gini, mau dia pakai produk lokal yang murah, produk luar yang mahal, atau produk bagaimana yang harganya berapa, aku pernah nyobain itu normal, kulitku nggak yang langsung reaksinya parah gitu loh. Paling cuma nggak ada efek aja gitu setelah pemakaian, misal setengah tahun kayak biasa aja ya gitu, nggak ada efek aja gitu. Nah biasa itu sebenarnya paling gampang untuk orang-orang yang mungkin kita bilang mungkin baru pertama kali mau pakai skincare kan masih awam kan. Nah biasa itu mereka lebih dengar ke orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Penting gak sih tanya pendapat mereka? Penting banget gitu, penting banget. Tapi kembali lagi aku bukan dokter kulit, terus teman kita juga bukan dokter kulit kan gitu. Jadi gini, pastinya mereka akan rekomen apa yang sudah mereka pakai gitu. Tapi kita lupa nih, kalau posisinya kulit mereka dengan kulit kita belum tentu sama. Kalau pas lagi cocok, ya kalau pas lagi cocok oke, gitu. Kalau misalnya aku berminyak, misalnya temenku kering gitu. Nah otomatis kan skincare yang dia promosikan ke aku kan itu nggak akan ngefek bagaimana ke kulitku, mungkin aja bisa iritasi juga gitu kan, karena kandungan di dalamnya berbeda. Terus dia itu karena promosi dari mulut ke mulut yang kayak ini bagus gitu. Nah kita juga perlu yang namanya cek ingredients-nya apa gitu, karena penting banget untuk mempelajari apa yang ada di dalam kandungan skincare yang kita pakai gitu. Dan juga sudah BP POM belum sih gitu, itu juga penting banget karena sekarang BP POM itu sangat mudah didapatkan. Setelah aku kayak searching juga kan, ternyata BP POM itu sangat mudah didapatkan. Jadi kita harus benar-benar selektif dalam memilih skincare gitu. Mau mahal, mau murah, itu pun kita harus selektif dengan baik gitu. Jangan sampai uang yang sudah dikeluarkan juga hasilnya sia-sia. Iya, benar-benar. Kayak gitu. Ada juga yang namanya kayak permasalahan awal pemakaian gitu. Kayak aku biasa tuh pertama kali pakai itu pasti reaksi kulitku, aku selalu ingat. Jadi aku karena udah coba berkali-kali, aku ingat, oh reaksi wajahku itu adalah ini, suka ngerasa kayak, apa sih, kayak ditusuk-tusuk gitu loh. Apa ya, nyeri-nyeri gitu. Nah, tajam ya? Kayak tajam-tajam, kayak terjadi 2-3 hari, tapi endingnya aman gitu. Sampai hari ini aku juga masih pakai produknya, itu ternyata di kulitku aman, karena itu reaksi awal gitu. Karena gini, kulit kita udah otomatis kan udah kena debu dari luar, udah lama nggak dirawat gitu kan. Nah, untuk orang yang baru mula-mula mau pakai memang pasti ada yang namanya reaksi awal. Nah, itu memang perlu kita perhatikan. Maka kembali lagi kita lihat dulu nih ingredients-nya apa gitu untuk masuk ke kulit kita. Berarti ketika ada reaksi nggak selalu itu nggak cocok ya? Iya, kalau dari aku sendiri, karena kan aku juga salah satu penyuka produk-produk skincare kan, jadi kayak beberapa kali coba, memang ada yang namanya reaksi awal gitu. Cuma memang kita perlu lihat dulu gitu. Makanya kalau beauty blogger itu biasa kita juga gini, beauty blogger bilang apa kita oke. Karena merasa dia udah coba. Nggak semua beauty blogger akan lakukan seperti itu. Nggak bilang mereka salah gitu. Ada yang kayak, ya udah, yang penting kan gue udah promosiin. Ada yang seperti itu. Ada yang beberapa beauty blogger yang kita bisa ikutin karena mereka tuh benar-benar coba, mereka akan pakai itu selama kurang lebih 2 minggu paling cepat. Mereka pakai itu 2 minggu, setelah 2 minggu mereka lihat reaksinya gimana ya ke kulit mereka gitu. Nah, tapi mereka pasti akan kasih tahu di endingnya kalau misalnya belum tentu di kulit kalian nggak cocok gitu. Jadi benar-benar gini, skincare itu emang cocok-cocokan, bener kata Kak Vina gitu, cocok-cocokan, kita coba dulu gitu kan. Cuma memang perhatikan lagi ingredients-nya gitu loh. Nggak semua orang yang kita lihat di sosial media atau di iklan itu memang efeknya pasti bagus akan seperti itu gitu, sekalipun itu mahal ataupun murah. Itu sih. Berarti kita sebagai sahabat PB mesti lebih smart lah, sekalipun kita lihat sesuatu yang menarik berkaitan dengan
wajah kita, apalagi kita sekarang gampang banget lihat ke YouTube ya, tutorial, kita bisa lihat kosmetik-kosmetik yang mereka tawarkan. Tetap kita harus selektif ya, mesti smart ya. Nggak bisa kita samain muka dia sama dengan muka kita. Wow, oke. Nah, kemudian aku mau nanya nih ke Vina. Vin, kira-kira gimana sih caranya kita mengenali cara memilih skincare yang tepat nih? Kalau bagaimana cara kita memilih skincare yang tepat itu sebenarnya kembali lagi ke ceritaku yang awal tadi, kita harus mengenali dulu kulitnya kita seperti apa kayak gitu. Nah, contohnya nih misalnya kayak kulitku kan berjerawat, ya kan, kulitku ini berjerawat tapi bisa juga kadang kering kayak gitu. Jadi istilahnya kombinasi kayak gitu. Nah, bagaimana kita memilih skincare yang tepat ya, kita harus lihat dulu nih, misalnya kayak kulitku kombinasi, berarti misalnya kita cari skincare yang dalam arti banyakin misalnya serumnya, atau misalnya nanti harus pakai sunscreen juga kayak gitu, supaya misalnya ketika kita kena matahari nggak terlalu kering kayak gitu. Terus kita harus pakai serum, pakai pelembab, itu yang membuat supaya kulit kita lebih lembab juga, nggak gampang jerawat, nggak gampang kering kayak gitu. Jadi lebih banyak kenali dulu nih apa yang menjadi kebutuhan buat wajah kita gitu. Baru kita pilih, terus kita mulai searching juga. Misalnya kayak tadi Kak Selvi bilang, kita harus lihat dari beauty blogger atau misalnya dari YouTube. Misalnya step-step apa yang harus kita lakukan dari awal, misalnya dari pembersihan, dari kemudian misalnya pertama kali pakai pelembab atau pakai serum. Nah, itu kita harus tahu dulu tahap-tahapnya, jangan sampai kelewat, jangan sampai kebalik juga gitu. Nah, nanti kalau misalnya sampai kelewat dan kebalik, takutnya nanti kenapa-napa lagi nih kulitnya gitu. Oke, berarti kita harus kenali keadaan wajah kita ya, tipe-tipenya seperti apa. Iya, benar banget nih. Baru, kalau kita konsultasi ke dokter khusus kulit juga is oke ya? Boleh banget. Karena bisa juga dokter kecantikan itu akan membantu kita. Misalnya kalau di dokter, dia pasti akan punya alat, misalnya kayak seperti alat untuk mendeteksi kulitnya kita, kan pasti ditempel-tempel nih di wajah gitu kan. Nah, nanti kita lihat tuh, kayak pori-porinya ada yang besar, pori-porinya ada yang kecil. Nah, bagaimana kalau pori-porinya besar, nanti cara merawatnya gimana, pori-pori yang kecil cara merawatnya gimana, itu pasti nanti dia akan kasih tahu juga lebih detailnya gitu. Tapi ada juga dokter kecantikan yang bikin ketergantungan nih krimnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai krimnya itu, malah misalnya kita udah pakai nih krimnya, ternyata langsung semua hilang jerawatnya, terus kulitnya kita jadi lembab, kulitnya kita jadi bagus banget, jadi bahasa Jawanya kinclong kayak gitu. Nah, tapi ternyata setelah kita stop dari krimnya itu, tiba-tiba langsung meradang, langsung merah, langsung itu. Nah, kita istilahnya harus hati-hati juga di situ gitu, karena ada juga obat dokter yang bikin ketergantungan, ada juga obat dokter yang nggak bikin ketergantungan kayak gitu. Berarti nggak juga ya kita apa-apa konsultasi ke dokter kecantikan, tetap ya kita mesti tetap harus belajar, harus smart banget. Apalagi referensi-referensi. Iya, karena kita cewek kan dikasih Tuhan kepintaran untuk bahasa gaulnya tuh kepo. Bahasa gaulnya untuk kepo kan. Nah, keponya itu kita pakai dong untuk hal-hal yang bermanfaat dan positif. Caranya salah satunya itu kita tahu tentang misalnya kayak skincare, kebutuhan kulit kita, jangan kepo-kepo hal yang tidak penting. Benar-benar. Kalau buat wajah kan ini penting ya. Karena itu investasi sampai seumur hidup. Oke. Nah, kemudian Selvia, aku mau nanya nih Selvia. Sebenarnya gimana sih cara pakai skincare yang benar? Karena jujurnya nih aku masih buta banget, dan ada beberapa sahabat WB yang pakai skincare tuh semau-maunya, yang penting templok jadi. Atau semau-maunya, gimana nih yang bener tuh gimana? Kalau misalnya dibilang yang bener ya, yang benar itu ya pertama pasti kita harus bersihin muka, itu nomor satu. Wajah yang bersih dengan baik itu otomatis akan mudah membuat skincare itu menyerap ke dalam kulit, kan otomatis gak ada yang halang kan. Nah, biasanya kita taunya tuh cuma cuci muka. Nah, dari cuci muka aja itu perlu diperhatiin sabun muka seperti apa sih yang mau kita pakai.
gitu. Otomatis kita perlu yang namanya sabun muka yang dia itu gentle. Jadi yang bener-bener tuh dia tuh kandungannya tuh bisa ngelembapin kulit, tapi bukan bikin kering. Biasanya nih, kalau cewek-cewek cuci muka nih, kadang aku pun juga suka begitu ya, nggak usah cuci muka mandi ya. Kita pasti lebih suka sabun yang bikin kulit kita tuh kayak, wah kayak kelihatannya bersih ya, pegang tuh keset-keset ya gitu kayak, ya. Sebenarnya yang bagus itu bukan keset gitu. Aku pelajarin karena kemarin kan sempat ikut kelas kulit gitu kan. Apa sih emang itu lebih ke arah make up, cuma kayak untuk diaplikasikan tuh sangat bagus. Kayak misalnya kita pakai cuci muka merek apa gitu, terus kita pegang nih keset. Yang bener itu kan kulit itu kan plumpy kan, kenyal gitu. Bukan yang keset gitu. Kalau keset otomatis ada bagian kulit, lapisan atas kulit ini yang rusak gitu. Karena yang bagus itu plumpy, bukan keset, kenyal. Bukan hanya kenyal, pas dipegang nih lapisan atasnya itu bukan licin gitu. Nah, itu yang tepat gitu. Nah, kita harus mulai dari si cuci muka. Cuci muka, benar-benar kamu harus lihat ingredients-nya. Itu apa? Terus dia tahu, misalnya gini, kita udah tahu nih, kita udah pernah coba, kalau dia bikin keset, ya udah stop gitu loh. Karena endingnya itu bisa bikin kulit sampai terkelupas gitu. Terus dia itu make up sulit masuk gitu. Kulit yang licin itu pasti make up akan sulit masuk gitu. Maksudnya semua makeup artis juga pasti tahu gitu. Kayak misalnya ada klien yang pakai obat dokter ya, oh boleh stop dulu nggak gitu. Pasti gitu. Rata-rata ini harus tanya Kavina nih. Gimana nih Kavina? Biasanya pasti kayak gitu nggak sih? Kayak kalau ke klien yang mau makeup nih, tanya pastikan kayak pakai obat dokter nggak gitu. Pasti kita akan ada tanya pertanyaan itu gitu. Nggak hanya obat dokter ya, kita lihat dari cuci muka juga gitu. Nah terus itu habis cuci muka itu nggak langsung yang namanya bersih. Kita butuh yang namanya kalau aku sih langsung bilangnya cleansing toner gitu. Jadi toner yang dia itu udah sekaligus dengan untuk cleansing juga. Nah, aku biasa pakai itu. Nah, itu biasanya bisa ngangkat sisa-sisa kotoran yang masih nempel. Jadi ternyata cuci muka doang itu nggak bikin kulit kita tuh langsung bersih. Gitu, Kak. Karena cuci muka kita cuma begini kan. Gitu. Kadang-kala pun prosesnya tuh cepet banget gitu kayak, oh oke, selesai gitu kan. Nah, aku biasa bersihin pakai cleansing toner gitu. Nah, cleansing toner pun harus diperhatikan gitu. Toner, essence yang bagus itu tuh ada pH-pH tertentu yang harus diperhatikan juga gitu. Kadang kita miss di hal seperti itu. Kita cuma tahu, oh toner ini bagus, toner itu bagus gitu. Nah, sebenarnya toner yang bagus itu kita bisa lihat biasanya ada kandungan-kandungan yang maksudnya yang cukup alami, yang bisa kita gunakan gitu. Aku nggak sebut merek, nggak sebut produk, pokoknya kalian bisa pelajari lah itu. Gitu banyak kok yang mengandung ini apa namanya bahan-bahan alami gitu. Balik lagi pasti ada bahan aktifnya. Kalau nggak dia nggak akan bisa bantu gitu. Dan itu habis cleansing toner biasa aku masuk ke kalau sebenarnya ada bahasa rumitnya ya Kak Esther kemarin udah sempet ini kan kita kan ngobrol-ngobrol. Ya, itu bahasa rumitnya gini, setelah kita cuci terus kita toner, itu kan otomatis. Jadi lapisan kulit kita tuh ada epidermis dan dermis. Dermis tuh di bawah epidermis nih. Ini atas nih epidermis, bawahnya dermis ya. Yang ini kalau aku salah boleh omelin nih. Jadi si lapisan dermis ini adalah lapisan di mana dia fungsinya untuk menjaga kelembapan kulit kita. Yang mencegah penuaan, yang pokoknya yang menghasilkan supaya air tuh tetap stay di sini. Gitu. Bayangkan kalau kita cuci muka kan kering kan, otomatis kulit kita tuh berpori-pori, ada pori-porinya dan itu pasti nguap. Sama seperti tanaman, pasti dia nguapin air juga kan. Ya kalau belajar IPA, teratai dan yang lainnya kan nguap kan air kan. Nah, dia akan nguap. Kalau misal kita nggak kasih dia air tambahan, suplai tambahan, otomatis lapisan dermis ini akan turun. Nah, itu yang mencegah yang membuat cepat menua atau muncul garis halus. Nggak cuma dari kurang tidur, kegiatan, stres. Nah, itu juga salah satunya yang bikin kalau dia mengalami penguapan yang parah, itu pasti kulit kita tuh pasti kayak turun dong. Kan dia harus pelan gini, harus naik gini kan. Pasti dia turun, karena airnya udah naik. Nah, kita harus kasih supply. Nah, biasanya itu ada jenis pelembab yang misal dibilang serum, ya serum, atau enggak shooting gel gitu yang mengandung base-nya itu water dan barang-barang yang lebih ke arah humectant. Humectant itu yang dia tuh apa ya namanya, dia tuh bisa menembus sampai ke bagian dermis. Nah, yang biasa kita kenal itu kalau orang-orang bilang tuh kayak
hyaluronik ya. Kalau misal denger hyaluronik nih pasti kalau sahabat-sahabat WB pasti keinget sama iklan nih. Bagi yang suka nonton film atau TV nih, suka muncul iklan, pasti dia muncul ngomong hyaluronik gitu. Nah, ada satu lagi namanya gliserin. Nah, aku tuh selalu, karena kemarin udah belajar, maksudnya banyak belajar kan dari kelas yang sebelumnya, itu sangat bagus kita untuk bikin si lapisan dermis ini penuh dulu airnya dengan menggunakan produk-produk yang mengandung gliserin dan juga hyaluronik. Gliserin bisa dipakai banyak, hyaluronik enggak. Jadi misal kalau memang di dalam serum itu sudah ada dua produk itu, yang utama sih si water sama si gliserin ini gitu. Biasa hyaluroniknya tuh di bawah. Nah, biasa serum kayak begitu bisa dipakai. Nah, serum sekarang kan nggak cuma kayak biasa kan essence habis toner, essence dulu kan ditepuk-tepuk gini gitu. Kalau pakai toner kan pakai kapas. Kalau essence ditepuk. Nah, kalau memang serum kita sudah mengandung essence, ya udah nggak usah gitu loh. Nggak usah lagi pakai essence. Mau pakai yang apa sih moist gitu yang aku tadi bilang shooting gel, itu bisa pakai yang bentuknya spray juga ada. Sekarang udah ada, pokoknya base-nya tuh water. Terus dia itu bisa pakai yang namanya hyaluronik. Nah, hyaluronik tuh cuma bisa tembus di bagian yang dermis ini, nggak, dia bisa masuk ke dermis cuma nggak bisa begitu banyak karena lebih bagus si gliserin ini gitu. Makanya sekarang kemarin aku sempat dikirimin produk dari salah satu brand, aku coba lihat, oh iya loh, pas aku pakai, dia tuh cepet banget nyerap ke kulit. Nah, biasanya tuh base-nya kita lihat nih, oh ternyata dia mengandung water dan gliserin, ada hyaluroniknya di bawah, tapi dikit gitu. Nah, udah itu setelah pakai si serum, jangan langsung dibiarin gitu loh. Biasanya habis serum, itu kan kita udah kasih air nih, udah basah nih, kita harus kunci supaya si air nggak nguap ke atas. Nah, yang biasa orang lupa adalah, ya kan udah pakai serum, udah dong kelar. Kan ada yang kayak, ya udahlah pakai moisturizer, nggak usah lah gitu. Biasa kan ada yang kayak gitu kan. Nah, itu sebaik kita kunci pakai moisturizer. Moisturizer itu, dia itu pakainya itu nggak usah banyak-banyak, Kak. Biasa orang pakai moisturizer tuh dicolek sini, sini. Banyak kan. Padahal nggak ngaruh. Karena kenapa? Moisturizer hanya ada di lapisan kulit atas. Dia nggak akan nyerap ke dalam sini. Percuma, kita buang-buang moisturizer yang harusnya bisa dipakai buat sampai 3 bulan, sebulan udah habis. Cukup dikit aja, dikit, kita tap-tap ke wajah, yang penting dia ngunci. Nah, biasa yang itu lebih ke oklusif, bahan-bahan oklusif. Jadi dia kayak, apa sih namanya, yang bisa ngunci kulit. Ya, kunci dia biar nggak nguap. Nah, itu habis itu baru pakai apa lagi? Biasa aku dari moisturizer itu aku langsung masuk ke ini apa sunscreen. Nah, itu penting banget nih sunscreen. Sebenarnya itu step paling gampang. Kalau mau lihat di internet tuh stepnya tuh banyak banget sebenarnya. Nah, biasa aku pakai sunscreen. Kenapa harus pakai sunscreen? Sekalipun di rumah, masak-masak oseng-oseng, itu pun harus pakai sunscreen. Karena gini, uap panas yang keluar dari masakan, terus dari itu kayak begini kan kita zoom kan, radiasi dari komputer, dari handphone, itu akan menimbulkan yang namanya flek-flek di wajah, kayak tauco-tauco kecil di wajah. Nah, pasti kita nggak mau dong gitu, apalagi kayak aduh pengen deh punya kulit yang kayak baby gitu, masih bagus di umur-umur sekitar 30-an ke atas gitu. Itu bisa dengan cara pakailah sunscreen dimanapun kita berada. Terus kalau pakai sunscreen itu pakai sampai leher, jangan sampai kepala doang yang terlindungi dari leher sini, enggak. Biasa tuh suka ada kejadian kalau aku make upin tuh bagian sini tuh gelap gitu, tapi bagian atas ke sini tuh aman gitu. Tadi dia lupa area sini atau dia terlalu banyak pakai bahan yang exfoliating. Jadi ada yang nama, bahasa ini kok agak susah ngucapinnya ya. Nah, itu kalau misal udah pakai sunscreen pun nggak boleh pelit-pelit pakainya tuh sejari ini gitu buat satu wajah. Nah, buat aku kayak nggak masalah kamu pakai setebal itu, carilah sunscreen yang nggak ini apa namanya yang bisa nyerap gitu ya. Nah, terus dia itu apalagi dia apa namanya SPF-nya juga harus kalau bisa sampai 50. Terus tadi juga toner pH-nya 5,5 ya buat kulit gitu. Di bawah itu ya nggak bisa gitu. Terus dia itu dari tadi aku juga ada sebut exfoliating dan lain-lain. Nah, itu biasanya boleh nggak sih dipakai? Boleh. Semua tahu yang dia tuh fungsinya untuk ngilangin kulit mati gitu. Jadi kita kayak nge-scrub. Jadi ada dua jenis. Ada yang bentuknya tuh kayak scrub, bener-bener scrub butiran-butiran kasar. Ada yang bentuknya gel atau enggak cairan, yang dia tuh bisa hilangin daki, bilangnya daki atau kulit mati di kulit.
Boleh nggak pakai? Boleh banget. Karena gini, perawatan dokter pun akan pakai itu. Dia akan saranin pada saat kita perawatan datang, dia akan pakaiin gitu. Tapi pemakaian yang berlebihan itu akan menimbulkan kerusakan pada kulit gitu. Nah, biasanya orang yang sering lakukan itu, dia tuh bagian kulit wajahnya tuh punya warna yang beda dengan kulit aslinya gitu. Tone manusia kan kulit itu kan ada tone-nya kan, misal putih ke kuning, putih ke pink, atau agak tan, medium, dan yang lainnya. Nah, sedangkan dia kalau diginiin nih, ya, atau enggak ke kulit yang bagian sini nih, dari bawah ke sini, itu pasti akan beda, cerah sendiri. Biasanya di bagian sini nih, cerah sendiri. Nah, itu bisa jadi dia pakai produk exfoliatingnya berlebihan. Nah, itu boleh dipakai, menurut aku ya, 2 minggu sekali itu cukup deh. Karena gini, nggak perlu berlebihan kalau memang kamu sudah bersihkan kulit dengan baik gitu. Itu adalah produk tambahan yang bisa dipakai. Tapi kayak menurut aku sisanya ya nggak usah. Kalau misal udah pakai kayak begitu, mau makeup tipis-tipis bisa gitu. Nggak perlu khawatir gitu. Sebenarnya kalau dibilang berat, enggak juga. Yang penting apa yang kita pakai itu tepat di kulit. Kita tahu cara nguncinya, terus tahu cara aplikasiinnya gitu. Iya. Kan karena aplikasinya juga nggak bisa sembarangan, Kak. Kayak misalnya tadi aku bilang kan moisturizer kalau dipakai coel-coel gini, kan sayang gitu. Sebenarnya ya pakai aja dikit di sini, terus ditap-tap gitu. Yang penting dia ngunci. Cuman aku juga sempat berpikir gini loh, dengan tadi pakai serum dulu, terus moisturizer, terus tambah lagi apalagi setelah itu enggak ya berat atau enggak bikin jadi muka gimana kok pakai kosmetik banyak banget gitu? Enggak sih, yang penting pemakaiannya tepat. Contoh kayak misal toner kan ya dikit aja kita buat bersihin satu muka. Yang penting pada saat bersihin tuh bener-bener kayak kapas nih, udah nih bagian sini kita balik aja, bagian dalamnya kita pakai lagi. Oh, udah nggak ada kotoran, oke, selesai, kita boleh lanjut gitu. Lanjut serum berapa tetes sih? 2-3 tetes itu udah cukup gitu loh. Orang mikir kayak pakai banyak supaya ngaruh nih gitu. Wah, nggak ngaruh. Yang ada kita jadi boros gitu. Jadi boros. Sayang banget kan gitu. Kalau bisa hemat, kenapa enggak? Apalagi nggak hematnya nggak ada manfaat. Jadi lebih baik hemat. Betul. Iya, udah boros, nggak ada manfaat. Manfaatnya sama dengan gini. Kita bikin riset aja gitu. 2 orang, kita satu, kita suruh pakai sesuai ini. Yang satu kita agak perbanyak. Nanti endingnya, yang penting mereka rutin ya. Sebenarnya skincare itu balik lagi rutin. Kalau nggak rutin pakainya, itu nggak kelihatan. Sebulan belum tentu kelihatan gitu, karena tergantung yang ingredients-nya lagi sih, Kak, gitu. Terus itu banyak banget produk-produk yang sebenarnya juga tidak boleh dipakai berlebihan, kayak ampule. Dulu itu aku pernah bikin kelas makeup kan bareng teman WB, sempat ada yang tanya boleh nggak pakai ampule? Boleh. Jadi kayak semacam serum yang jauh lebih kental. Jadi essence itu lebih ringan, serum itu di tengah, yang kedua itu ampule itu lebih kental. Nah, ampule ini fungsinya adalah untuk memperbaiki kulit yang dalam kondisi sudah rusak parah gitu. Memang perlu untuk perawatan cepat dan harus sembuh cepat hari itu juga bisa pakai ampule. Tapi tidak boleh dipakai terus-terusan seperti serum. Setelah aku pelajari tidak boleh ya teman-teman sahabat WB, jangan ya. Kalau udah sembuh berarti stop pemakaiannya ya? Iya, stop gitu. Dia cuma kayak macam dopingan yang kuat supaya cepat balik aja. Bisa kok dicari di internet kalau memang tidak terlalu yakin. Karena dipelajarin juga, soalnya aku coba pelajarin juga kan. Iya. Nah, sahabat PB, nanti sebentar kita juga akan lihat ya tayangan video gimana caranya membersihkan wajah ya. Kan kita suka melakukan aktivitas, sudah bermakeup, kita perlu membersihkan wajah kita, skincare kita. Bahkan ketika kita mau tidur kan juga kita harus skincare. Nah, nanti kita akan melihat nih cuplikan video yang akan memberikan gambaran kurang lebih sebaiknya seperti ini yang kita lakukan. Kita lihat ya. Kegiatan perawatan di pagi hari, aku akan bersihkan wajahku, kemudian aku bersihin lagi pakai cleansing toner. Nah, setelah itu aku akan semprotkan shooting gel mist ini, kemudian aku tap-tap di wajah aku. Setelah itu aku akan masuk ke bagian essence serum. Nah, ini aku pakai essence serum, jadi aku nggak perlu pakai essence lagi sebelum serum. Nah, setelah itu aku pakai serum keduaku yang menurut aku penting banget untuk beberapa bagian kulit yang butuh perawatan lebih. Setelah itu aku kunci menggunakan si moisturizer. Nah, ini aku tap aja ya, pemakaiannya juga perlu berlebihan. Setelah itu aku akan menggunakan eye cream untuk bagian bawah mata aku yang menurut aku
atau mulai bergaris ya guys. Kemudian jangan lupa paling penting adalah menggunakan sunscreen sekalipun kalian hanya beraktivitas di rumah aja. Wah, menarik banget ya sahabat TB ya. Jadi mulai inget-inget kok selama ini salah tahapannya. Tapi bener loh jujur. Aku aja sempat ngecek waktu saya cuma cuci muka doang, tidak pakai toner, nggak pakai cleanser. Itu masih apa ya? Masih kotor, bener banget. Tahapannya bagus banget nih sahabat WB. Jadi ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Oke, kemudian nih, Vina, kan sekarang lagi pandemi, tapi kita harus tetap keren, cantik. Sekalipun terkadang kita harus pakai masker ketika ketemu orang banyak, terus ketika lagi nge-zoom, lagi meet tatap muka, maskernya dibuka, kan nggak mungkin dong kita mukanya pucat. Nah, kira-kira Vin, kosmetik yang natural, yang kira-kira bisa kita pakai sekalipun lagi masa pandemi, masukan dari Vina apa nih? Kalau kosmetik di masa pandemi sebenarnya itu natural aja sih. Contohnya kalau misalnya kita diharuskan memakai masker kemanapun kita pergi, yang harus kita tonjolkan adalah ya bagian mata, seperti itu, bagian mata, kemudian bagian alis. Jadi mungkin kalau misalnya di bagian make up mungkin kalau untuk mata mungkin lebih ke kayak smoky eyes aja kayak gitu. Terus bikin alisnya juga istilahnya normal aja, nggak usah terlalu tebel dan nggak usah terlalu panjang, gimana, disesuaikan aja dengan kebutuhan wajahnya masing-masing kayak gitu. Nah terus kalau misalnya kita zoom gini terus harus memakai make up, ya otomatis kita harus pakai full make up dong gitu. Misalnya harus pakai lipstick, pakai blush on, istilahnya yang natural aja tapi tetap kelihatan kayak gitu. Kayak seperti Kak Esther itu cocok sekali. Seperti itu. Thank you. Nah, sahabat TB pengen tahu kan gimana berdandan ketika masa pandemi natural. Kita mau lihat ya. Sebentar cuplikan videonya. Yuk kita lihat ya. Tutorial makeup dulu ya. Nah ini aku menggunakan foundation BLP hanya 2 pump. Kemudian aku ratakan menggunakan beauty blender yang sudah dibasahkan. Menggunakan shooting spray itu dari Studio Tropic. Kemudian aku tutup menggunakan concealer beberapa bagian yang mau aku tutup di wajahku. Setelah itu aku akan menggunakan spons yang sama. Dan kemudian aku akan men-setnya menggunakan bedak. Setelah itu aku lanjut gambar alis ya guys. Ini kalian tinggal ikutin aja alis kalian, nggak perlu lebay kayak gimana, nggak perlu tebel. Kemudian kalian baur ya. Setelah itu aku akan menggunakan blush on supaya tetap terlihat segar. Nah setelah itu aku akan menggunakan sedikit highlighter supaya kelihatan lebih wah ya. Kalau misalnya kalian mau nge-zoom sama teman-teman kantor, jangan lupa kalian harus menggunakan pelembab sebelum kalian menggunakan lipstick. Nah ini aku bikin ala-ala Korean gitu ya. Nah setelah itu jadi deh, jangan lupa ganti baju. Nah gampang kan tips dari aku? Wah keren ya sahabat WB. Ternyata sekalipun kita pakai masker, sekalipun aktivitas kita sepertinya terbatas ketemu banyak orang, tapi tetap loh kita harus menjaga kecantikan wajah kita, sehingga ketika orang ngobrol sama kita, mereka juga beroleh kasih karunia, sehingga mereka waktu ngobrol sama kita, mereka juga ngelihat semangat yang terpancar dari wajah kita. Kan lucu ya Vin ya, ketika ngobrol walaupun pakai masker, tapi mukanya pucet gitu ya. Tadi kan kamu ada bilang juga, ada bagian-bagian yang ditonjolkan. Ketika bagian itu ditonjolkan, orang bisa lihat seger muka kita sekalipun tertutup oleh masker. Nah, sahabat WB, dari cuplikan video tadi, kita juga bisa coba praktek ya. Apalagi dalam sesi pembinaan wanita bijak, kita mau sama-sama praktek untuk kecantikan di dalam dan kecantikan di luar harus kita rawat. Jadi jangan cuma yang di dalam doang, yang di luar juga harus diperhatikan ketika masa pandemi apalagi ya. Nah aku juga penasaran nih, tertarik nih. Vin, kamu mulai menggeluti dunia make up itu, hairdo dari sejak kapan ya? Kalau aku sendiri baru belajar make up dan harus itu dari tahun 2017. Jadi setelah lulus dari S1, kemudian pikir mau kerja apa ya kayak gitu. Soalnya mama kan juga ada salon, terus aku pikir udahlah aku sekalian belajar makeup aja supaya nanti istilahnya bisa sekalian
ngembangin kayak gitu. Apa yang ada di salon, ketika aku bisa belajar makeup, bisa tuh ditambahin di salon nanti gitu. Rencananya seperti itu gitu. Tapi setelah belajar, ternyata malah lebih enak untuk istilahnya dapat kerjaan sendiri nih daripada masuk di salon gitu. Tapi sekarang setelah pulang ke Jogja, jadi mimpiku terrealisasikan gitu. Jadi dikembangin di salon gitu. Keren-keren. Nah, sahabat WB nanti saya coba cantumkan ya Instagram dari Selvia dan juga Vina sehingga sahabat WB bisa lihat hasil karya yang mereka lakukan, makeup artist yang mereka lakukan. Sehingga kalau teman-teman, sahabat-sahabat WB pengen bisa langsung follow Instagram dari Vina dan juga Selvia. Oke, kalau Selvia sendiri kamu mulai menggeluti dunia makeup ini sejak kapan ya? Dari SMP sih udah ikut mama. Jadi mama itu kan makeup artist juga gitu. Jadi dia kan suka ada job. Nah dulu itu jadi asisten gitu. Cuma kayak kerjain hairdo gitu. Terus misalnya ada yang touch up, aku yang kerjain gitu. Terus akhirnya lama-lama juga lepas sih. Lama-lama lepas gitu. Start dari 2014 sudah mulai mau berani sendiri. Pegang saya make upin klien sendiri. Terus kalau adikku kan kadang suka ada acara sekolah, aku yang make upin gitu. Saya udah mulai mau untuk gak di bawah ketek mama ya bilangnya gitu. Nah sampai hari ini sih, sampai hari ini. Oh, keren-keren dari SMP. Kalau saya dari SMP suka dandan. Kadang ngeliat orang cantik tuh keren, tapi dandannya ala anak-anak. Nah, terus aku mau tahu nih, Vin, kira-kira kalau baru mulai sekarang memperhatikan wajah, baru mulai skincare, baru mulai merawat, terlambat nggak sih? Enggak, karena tidak ada kata terlambat. Semuanya bisa dilakukan asal kita mau aja sih. Kalau misalnya nih kita masih umur 16 tahun kayak gitu kan, tapi emang kita dari dasarnya sendiri udah males skincarean, pasti nggak akan pernah bisa gitu. Tapi ketika misalnya kita udah umur 30-an atau 40-an, kita baru mau mulai skincare, itu akan jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi akan lebih baik jika kita mulainya lebih muda dari dini, karena kan istilahnya kayak kita tuh invest untuk masa tuanya kita kayak gitu. Oke. Nah, lalu ada yang namanya masker alami, bener-bener alami ya, yang suka orang-orang sampaikan di tutorial YouTube dengan buah-buahan, dengan sayur dan sebagainya. Itu lebih worth it kah dibandingkan dengan masker yang ada di pasaran? Atau kedua-duanya sama pentingnya, tinggal kebutuhan? Gimana tuh, Vina? Kalau masker yang di pasaran itu gimana tuh? Kan berbeda nih antara yang buatan masker yang pabrik di buah-buahan dengan masker di pasaran. Oh gitu. Sebenarnya kalau dibilang masker wajah itu kembali lagi kebutuhan dari wajahnya kita juga. Misalnya kita nih mau cari yang untuk kulit berjerawat. Ya misalnya kita cari yang dari kandungan aloe vera atau kandungan bengkoang atau seperti itu yang lebih cocok nih misalnya untuk kulitnya kita tuh seperti apa. Nah nanti dari masker itu pasti kan ada kayak kandungannya, misalnya dari masker aloe vera nih cocok untuk kulit yang berjerawat, misalnya cocok untuk kulit yang berminyak, cocok untuk kulit yang kering. Nah itu pasti nanti dari sasetnya itu pasti akan kelihatan gitu. Jadi ya seperti pokoknya kalau kita mau pakai skincare, kita mau pakai masker, kembali lagi kita harus mencocokkan kembali ke wajah kita. Cocoknya yang gimana gitu. Oke. Kemudian Selfie, aku mau nanya nih untuk pertanyaan penutup. Pola makan itu mempengaruhi nggak sih dengan kesehatan muka kita? Nah, ini yang sering lupa sih. Misalnya kita ada skincarean gitu, udah pakai, anggaplah ya skincare mahal gitu kan. Wah, skincare mahal. Biasanya gitu, skincare mahal nih. Wah, luar biasa, hebat gitu. Tapi nggak juga loh. Kalau misalnya dari pola makan kita nggak jaga gitu. Contohnya minyak. Minyak itu bisa menjadi berlebih itu juga karena dari pola makan gitu. Nggak menjaga pola makan sehat, kurang olahraga, terus terlalu banyak konsumsi makanan yang mengandung garam, itu sangat berpengaruh ke kulit gitu. Karena kan 70% atau berapa puluh persen gitu tubuh kita kan terdiri dari air gitu.
Wah, aku lupa deh berapa persen, pokoknya intinya tubuh kita terdiri dari air. Kalau kita makan, anggaplah garam itu kan enak ya, makanan yang asin-asin gitu, yang savory gitu. Nah, terus kita kayak makan berlebihan gitu, yang asin-asin, otomatis itu akan bikin kulit kita jadi butuh air yang banyak gitu loh. Nah, itu yang bikin juga ngaruh ke kulit kita gitu. Terus itu makan yang mengandung banyak minyak, goreng-goreng, yang terlalu pedas atau bagaimana, itu sangat banyak berpengaruh gitu. Jadi kalau misalnya memang mau kulitnya bagus, mau kulitnya sehat, ya tetap harus yang namanya jaga pola makan, terus kalau bisa olahraga gitu. Karena sangat berpengaruh gitu. Mau seperti apapun skincare yang kita gunakan, itu akan mempengaruhi yang namanya tubuh kita, karena makanan itu kan juga sari-sarinya masuk ke seluruh tubuh termasuk kulit wajah. Oke, wow, menarik banget ya sahabat WB ya. Kita jadi tahu gimana caranya merawat wajah kita. Nah, ada 2 hal menarik yang kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama, ya, mulailah merawat wajah kita. Oke, nggak ada kata terlambat. Tadi Vina udah bilang nih, nggak ada kata terlambat. Jadi ketika sahabat WB melihat tayangan ini, yuk sekarang mulai untuk merawat wajah kita. Nah, kemudian seperti yang tadi Selfie bilang, yuk be smart. Jadilah orang yang pintar, mulai perhatikan ya. Jangan main, kita lihat di iklan apa, teman kita tawarin apa, kita langsung pakai. Perhatikan apa yang menjadi kebutuhan dari wajah kita. Nah, apalagi sahabat-sahabat WB ini adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Berarti dalam pemilihan kosmetik, pemilihan skincare, kita juga harus smart. Wah, sahabat WB, setelah ini saya percaya akan banyak sahabat-sahabat WB yang semakin cantik, bukan hanya cantik di hati, tapi juga cantik dari penampilan, termasuk dari wajah kita. Oke, sahabat WB, sebelum kita menutup tayangan dari WB Meetup hari ini, saya mau pastikan sahabat WB untuk makan buah-buahan. Selvia sama Vina udah siap? Bawa apa nih? Selvia buahnya nyiapin apa nih? Apa tuh? Jeruk Sunkist. Aduh, boleh banget. Sunkist. Yeay. Boleh sambil dimakan Selvia. Kalau Vina nyiapin apa? Ada melon, kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau Esther boleh sambil dimakan ya, sahabat WB. Kalau Esther jus, ini simple ya, tinggal minum. Nah, sahabat WB, kita kan beberapa kali tayangan dari WB Meetup ini bicara soal perawatan wajah, kesehatan tubuh, dan banyak hal berkaitan dengan tubuh kita. Jadi jangan sampai ya kita kurang makan makanan yang berserat, baik sayur maupun buah-buahan. Ingat, Tuhan mau kita jadi berkat, salah satunya melalui hidup kita, melalui tubuh kita. Jaga kesehatan, apalagi di masa pandemi, pastikan kita sehat. Sehingga kita bisa menolong keluarga kita yang sedang sakit, kita bisa membantu mereka. Baik sahabat WB, sampai sini dulu ya tayangan WB Meetup hari ini. Nanti sahabat WB bisa langsung follow Instagram dari Vina dan juga Selvia, terus bisa banyak belajar. Dan sahabat WB, kalau mau tanya-tanya berkaitan wajah, nanti sahabat WB bisa DM dari Instagram mereka, karena mereka sangat terbuka untuk memberkati sahabat WB melalui pengetahuan edukasi yang mereka miliki. Mereka mau berbagi buat sahabat WB. Jadi jangan sungkan ya, kita mau sama-sama berbagi. Oke sahabat WB, saya mau pastikan sahabat WB masih ingat yel-yel kita. Wanita bijak. Wow, apakah kita luar biasa? Yes. Yes. Sampai jumpa bulan September dan ajak sahabat-sahabat kita untuk tonton tayangan ini. Jadi berkat melalui media sosial. Tuhan memberkati. Dah. Thank you Selvia, thank you Vina buat waktunya ya.